Perkenalkan, nama saya Laila Kusuro dan nama saya Harisa. Kami sebagai Master of Ceremony pada kegiatan hari ini yaitu P5RA, proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin tahun 2024 dengan tema hidup berkelanjutan yang berjudul pemanfaatan pengolahan limbah anorganik di lingkungan MTSMA Darut Tauhid Surabaya. Yang terhormat kepada Kepala MTS Darut Tauhid Ustadz Abdul Muta'ali SPDI MPD. Yang terhormat pula Kepala MA Darut Tauhid Ustadz Lukman Hakim SPD beserta Bapak Ibu Guru MTS MA Darut Tauhid yang saya hormati. Baik, sebelum memasuki acara inti, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Faridah Wahyuni SPD beserta Ibu Hasiatul Karimah SH selaku Dewan Juri dalam kegiatan P5RA proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin tahun 2024. Memasuki acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala MTS Darut Tauhid Surabaya Ustadz Abdul Muta'ali SPDI MPD. Kepada Ustadz Abdul Muta'ali SPDI MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul-kumpul dalam acara P5RA dengan tema hidup berkelanjutan. Semoga acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya menjadi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua kalinya salatullah wa salamuhu semoga terlimpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan acara pada pagi hari ini dengan khidmah, dengan kemanfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Dengan singkat saja, maksud dalam tujuan P5RA ini, kita sebagai salah satu khalifah di dunia ini maka kita mempunyai tugas penting dengan tema yang sudah ditetapkan oleh Wakat Kurikulum, yaitu hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan itu bukan arti kita mati hidup kembali, bukan arti seperti itu. Akan tapi kita harus melihat ketentuan yang Allah tetapkan kepada kita berupa ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya kita sebagai penerus khalifah utusan di dunia ini
menjadi rahmatan lil alamin. Jenengan paham rahmatan lil alamin apa? Coba diartikan untuk khususnya yang kelas MA. Apa rahmatan lil alamin? Banyak artinya kalau rahmatan lil alamin. Tapi pada intinya kita menjadi manusia atau insan yang belas kasih atau yang mempunyai kehidupan yang betul-betul bersih dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh rahmatan lil alamin yang sangat kecil sekali dan setiap hari jenengan ini lakukan, seperti kebersihan. Ini masuk dalam koridor kita sebagai manusia. Kalau secara umumnya atau secara khususnya, ini seperti kita melindungi hutan. Kenapa? Karena tanpa adanya lingkungan hidup yang mengimbangi dalam dunia ini, maka akan terjadi bencana-bencana alam. Karena sering hutan ditebang, maka terjadilah dampak banjir. Karena terlalu banyak erupsi atau gas-gas seperti sepeda motor, kenapa sepeda motor itu kan dampaknya ke paru kesehatan. Makanya di situ kita harus menjadi seorang insan yang rahmatan lil alamin, merubah segala sesuatu yang dampak buruk menjadi dampak yang positif atau yang baik. Jadi minta tolong ke jenengan untuk ke setiap harinya itu bisa memanfaatkan mungkin dari gelas aquanya dibuat apa. Alhamdulillah ini sudah ada contoh, kemarin sudah dibuat mulai dari kardus yang dibuat untuk replika Monas. Di situ ada kubik, ada tas. Di sini juga ada foto-foto. Ini kalau jenengan buat yang lebih kreatif betul, ini bisa menjadi uang. Dan uangnya bisa untuk tabung. Banyak ini contoh seperti ini. Lebih diperbaiki lagi bisa menjadi cuan, bahasa sekarang itu cuan berupa uang. Monggo jenengan kreativitas inovatif dalam memanfaatkan limbah-limbah ini supaya ditingkatkan lagi, dan bukan hanya di kurikulum merdeka saja. Walaupun nanti kurikulumnya berubah seperti apa aturan pemerintah, tetap seperti ini kita laksanakan. Kenapa? Seorang santri atau seorang murid apabila tidak ada kreativitas, maka hidupnya akan hampa. Nih, jenengan jadi manusia tidak mau berkreativitas. Lah kalau bahasa Maduranya itu ngakan, tedung, menanyo. Terus apa yang kamu kerjakan? Kan banyak. Seperti orang perempuan kan bisa membantu ibunya memasak. Oh, kalau masak ikan itu biasanya pakai garam, pakai ini. Karena sampai kreativitas. Oh, pola coba beri ayah tasik pola. Malah abang pakai bujur. Yang itu kan bisa saja seperti itu. Monggo, apa yang menjadi kreativitas jenengan dalam sekolah ini, monggo dituangkan. Nanti diinformasikan kepada kepada wali kelas, dan wali kelas nanti kehubungan dengan kuota kurikulum. Kayak gini nih, kalau tidak dipaksa tidak mungkin jadi. Ya, seperti ini. Kalau sampai kamu buat, ayo besok tugas buat ini, tidak mungkin jadi. Tapi karena dipaksa, akhirnya jadi. Berarti jenengan ini bisa buat sesuatu yang tidak mungkin, itu bisa. Karena jenengan kehidupannya setiap harinya itu mungkin
lebih banyak malasnya daripada kreativitasnya, akhir ya sekolah jam kos tidur. Coba sekali-sekali baca bukunya, mungkin bisa ada inovasi di sana itu, dapat referensi. Oh, nanti saya dibuat seperti ini aja. Tidak apa-apa, tinggal nanti ngomong ke Wakatobi, Bu, saya mau buat seperti ini. Boleh. Dan itu akan menjadi tambah nilai dengan di rapor. Boleh. Saya mau buat kardus, nanti tak buatkan asbak. Boleh. Monggo. Kan sekarang kan ilmu bukan hanya nunggu dari guru. Jenengan bisa browsing di Google Chrome, di TikTok, di YouTube. Oh, segala ilmu apa yang ada itu jenengan serap. Boten nopo. Tidak apa-apa. Paham? Zaman sekarang itu yang modern. Saya lihat anak-anak itu banyak yang main apa kemarin itu MTS itu, main Mobile Legend. Tidak apa-apa, saya kembangkan terus sampai tinggi. Jangan sampai itu tidak melakukan yang positif, tapi melakukan yang negatif. Karena sebenarnya itu pendidik, seorang peserta didik. Peserta didik itu mencari ilmu apa yang ada dan sampai amalkan. Seperti itu. Seperti kemarin tampil drum band di Madura itu, itu alhamdulillah itu kemajuan berarti sekarang. Drum band Darut Tauhid sudah berkembang. Dan perlu juara dalam kompetisi itu. Yang penting kita punya pengalaman, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Itu sudah menjadi anugerah yang terbaik untuk jenengan sebagai peserta didik. Paham? Ya? Ini kalau saya deki tak juara, bilangkah jangan boleh tak juara. Nah itu jenengan nggak kreatif berarti jenengan, gitu? Ya. Bagus. Saya pilih itu sedikit banyak yo. Cewek juga nggak iso cari apa ya? Hadro lah, kalau drumnya kan nggak boleh. Masalahnya pakaiannya itu agak seksi tak boleh, itu aurat. Mungkin hadrohnya monggo belajar bareng. Pas ini kan grupnya kan ada Husen, ada siapa lagi, Sofi, kan banyak ini tim hadro ini. Gini, jadi intinya dalam P5RA ini jenengan harus menjadi seseorang atau seorang insan yang betul rahmatan lil alamin. Kalau hubungan sosial Ustaz, apa? Rahmatan lil alamin, yaitu memberi motivasi temannya untuk tidak melakukan yang buruk. Contoh, teman-temannya tidak pernah belajar, diajak untuk belajar. Pak, apalagi yang berhubungan dengan pacaran. Oh, itu. Iya, ini saya dapat informasi banyak. Dan nantinya menjadi tugas saya untuk menelusuri perilaku yang buruk ini tentang masalah yang lain. Oke? P5RA pada tahun 2024 ini saya resmikan di MTS Darut Tauhid. Saya buka dengan resmi, acara ini kami buka. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti yaitu presentasi dari kegiatan P5RA, proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin, dengan tema hidup berkelanjutan yang berjudul Pemanfaatan pengolahan limbah anorganik, yang akan diwakili oleh setiap kelas masing-masing. Sebelumnya saya bacakan urutan penampilan pertama sampai terakhir, yaitu kelas pertama dari kelas 7A, yang kedua dari kelas 7B, yang ketiga dari kelas 8A, dan yang keempat dari kelas 8B, dan yang terakhir dari kelas 10MA.
Kepada perwakilan kelas 7A, Radit dan Fakih, dan bersama teman-teman semuanya dipersilakan untuk maju ke depan. Mari kita saksikan fashion show dari kelas 7A. Untuk teman yang belum ikut, silakan balik berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelas 7A untuk mempresentasikan tentang B5RA. Dari produk yang pertama, kita membuat dengan tas handbag atau tas tangan. Asal limbah tutup botol dari lingkungan sekolah. Karena mayoritas kelas kami anak-anak menyukai es kekek atau es yang ada sedotannya. Meminum air botol. Dan ketika sudah habis, kita akan mengambil tutup botolnya saja. Proses pembuatan dari tas handbag, pertama kita siapkan 72 tutup botol. Setiap tutup botol kita lubangi 4 sisi di bagian kanan kiri dan atas bawahnya. Sesudah kita lubang 4 sisi, kita gabungkan 12 tutup botol dengan kabel T sebanyak 5 bagian di bagian tengahnya saja. Dan bagian pinggirnya kita kasih 3 tutup botol sebanyak 2 bagian
dua bagian untuk sisi kanan dan kiri. Sesudah kita sambungkan, kita sambungkan lagi dan sesudah kita sambungkan dengan yang lain, kita sambungkan lagi dengan kabel T agar menjadi tas yang berkreasi. Manfaat dari tas ebek ini, kita bisa menyimpan barang kita dan untuk menyimpan hal-hal barang yang lain. Sekian dari produk pertama. Nama produk kedua yaitu tempat pensil atau spidol. Asal limbah kertas bekas dari sekitar sekolah. Proses pembuatan bulu kertas sampai padat, lalu kasih lem dan melikat dari kertas yang setelah dibentuk lalu kasih warna. Kalau sudah jadi, maka jadilah sebuah tempat manfaat bisa untuk tempat pensil atau spidol. Sekian dari produk kedua. Produk ketiga kelas 7A, pertama figura. Figura ini kita mendapatkan dari lingkungan sekolah yang bernama sedotan dan lingkungan rumah. Proses pembuatan pertama, kita siapkan sedotan dan kardus bekas, lalu potong kardusnya di persegi panjang dan sedotannya kita lem menggunakan lem tembak hingga membentuk figura yang unik. Manfaat dari figura ini, karena di kelas kita sudah ada figura yang asli, karena itu kita berinisiatif untuk membuat figura dari kardus dan sedotan. Figura ini bermanfaat untuk memajang foto kita atau foto pahlawan, agar bisa mempercantik atau memperindah di ruang kelas hingga di ruang kelas kita. Sekian dari produk ketiga. Produk keempat yang bernama vas bunga dan bunganya. Asal limbah vas bunga dan bunga dari botol bekas dari lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Proses pembuatan vas bunga ini, potong bagian tengah botol dan lubangi bagian bawah botol dan diratakan bersama bagian atas botol dan bagian bawahnya. Setelah sudah jadi, pot lalu dicat dengan warna biru langit agar lebih cantik atau sesuai seleranya masing-masing. Proses pembuatan bunganya, kita mendapatkan dari limbah gelas plastik. Potong bagian atas gelas plastik sampai digunting jadi 6 bagian, lalu digunting membentuk seperti pucuk daun. Setelah sudah jadi, lalu dibakar, diberi kawat untuk menjadi batang bunga. Setelah menjadi batang bunganya, kawat yang sudah jadi batang diberi plastik berwarna hijau dan sambungkan putik bunga dengan batang bunga hingga membentuk sebuah bunga yang cantik dan indah. Manfaat dari bunga dan bunganya untuk mempercantik lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, bisa memperindah kelas atau ruangan para guru dan kepala sekolah. Sekian dari produk keempat. Nama produk kelima, tempat sampah organik. Asal limbah kardus itu dari bapak teman saya. Proses pembuatan pertama-tama kita sediakan 2 kardus dan tutup botol. Kardus ini dibentuk untuk kita membuat bawahnya dan sampingnya. Kita lihat kardus sampingnya ditempelkan di kardus bagian bawah. Lalu kita menempelkan kertas berwarna kuning dan kita membuat tutup bagian atas dan kita buat sampah dari tempat sampah organik yang berkreasi. Manfaat, kita bisa membuang sampah pada tempatnya kecuali sampah yang basah. Sekian dari produk kelima. Sekian dari presentasi kelas 7A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikan saran atau kritik yang membangun. Silakan kepada Ibu Farida dan Ibu Hasia. Terima kasih. Sebelum para penonton kesempatan untuk menilai dari film karya baik RA maupun MTS ke penampilan hidup berkelanjutan. Di sini saya sebagai dewan juri akan memberikan kritik dan saran yang mungkin dapat membangun dari profil yang sudah dibuat oleh anak-anak PGTS maupun MA. Untuk yang pertama, untuk kelompok pertama, saya tertarik dengan tas ya. Nah, ya itu tas yang terbuat dari tutup botol. Itu cara penyambungannya, terus talinya itu terbuat dari apa? Cara penyambungannya dulu. Mau dijelaskan itu disambung dengan apa? Terus talinya itu terbuat dari apa? Kalau bisa tolong dibawa kemari, saya tidak kelihatan soalnya. Iya, terima kasih ya. Ini sangat kreatif. Terus terang ide membuat tas dari tutup botol ini sangat menarik. Hanya saja di sini saya lihat untuk perapiannya mungkin karena kalian baru ya, baru membuat. Saya pikir ini wajar ya. Jadi untuk perapiannya masih kurang. Dan untuk ini, untuk kritiknya dari saya. Talinya ini karena untuk saya kira untuk menambah tingkat ekonomi atau menambah uangnya, talinya nanti bisa diganti dengan seperti rantai ya. Nanti deminya untuk aksesoris. Menarik. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang ini tempat pensil tolong dibawa kemari. Ini sudah bagus, hanya saja mungkin kurang ya. Ini kardusnya kalau bisa jangan yang sobek. Kenapa harus milih yang sobek? Kalau seperti ini kan kelihatannya kurang rapi. Terus ini catnya juga kurang merata. Ya. Kalau bisa tataannya ini dari triplek bekas saja. Dicat dulu baru nanti dipakai. Kalau kalian menempelnya itu setelah nempelnya itu bersamaan dengan ini terus baru dicat, nanti hasilnya ini berantakan. Ya. Nah, ini dalamnya yang kardusnya, bagaimana caranya biar tidak kelihatan ada kardusnya. Jadi ditutup dilapisi. Ya. Terus tingkat kerapiannya kurang. Tinggal tambah aksesoris, kasih bunga, ya.
Ya, silakan untuk kelompok selanjutnya presentasikan. Baik, terima kasih. Tadi dan lagi silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kepada perwakilan kelas 7B, Alina dan Nabila bersama anggota fashion show dipersilakan untuk maju ke depan. Yang fashion show mana? Silakan maju ke depan juga. Ayo kepada kelas 7B itu dipercayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah. Dan saya Nabila Sadewi dari kelas 7B. Saya akan mempresentasikan hasil dari P5RA yang bertema hidup berkelanjutan dengan judul pemanfaatan pengelolaan limbah anorganik. Sebelum saya mempresentasikan hasil karya dari kelas 7B, izinkan kelas 7B untuk memberikan sedikit yel-yel. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana matamu? Ayo pindah. Yang pertama-tama saya akan mempresentasikan hasil pertama dari kelas 7B, yaitu jam dinding. Kami memanfaatkan limbah kertas dari buku bekas SD kita dulu. Cara membuatnya, kita cukup dengan melilitkan kertas sehingga berbentuk lingkaran, lalu kita jatuh seperti berbentuk jam. Untuk bilangannya, kita menggunakan bilangan Romawi dengan menggunakan spidol pada kertas origami. Kita juga menggunakan tutup botol agar terlihat menarik dan lebih jelas.
manfaat jam di kelas 7B sangatlah berharga untuk mengingatkan kita pada waktu. Dan karya kedua kami adalah paper bag. Kami juga memanfaatkan limbah kardus susu karena rata-rata anak kelas 7B adalah anak pertama dan mempunyai adik. Kami memanfaatkan kardus susu Vidoran dengan ditempelkan kertas kado dan diberi sedikit tali untuk menjadi pegangannya. Paper bag ini bisa dimanfaatkan untuk bikisan ulang tahun. Dan karya ketiga kami yaitu rak mini. Kita juga memanfaatkan limbah kardus aqua yang kami dapatkan dari salah satu teman kita yang mempunyai toko. Daripada kardusnya terbuang sia-sia, kita memanfaatkan kardus untuk menjadi rak mini. Kita membuatnya dengan cara memotong sesuai dengan ukuran, lalu kita jadikan satu menggunakan lem dan solasi. Dan kami mengumpulkan botol yang kami beli di saat jam istirahat. Dan cara membuatnya, kami memotong botol sampai menjadi 2 bagian sama besar dan lalu menjadi satukan menggunakan solasi sampai berbentuk lingkaran gelombang. Karena anak 7B rata-rata kalau tidak makan sama kerupuk tidak enak, jadi kami memanfaatkan botol untuk menjadi toples kerupuk. Dan yang terakhir, miniatur rumah. Miniatur rumah ini menggunakan dengan stick es krim. Cara membuatnya stick es krimnya kita gabungkan dengan ukuran yang sama rata sampai menjadi rumah. Kami membuat miniatur rumah ini untuk mengingat bahwa sebesar apapun masalah kita atau seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita akan selalu tetap kembali ke rumah. Sekian presentasi dari kelas 7B. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya mau mengomentari untuk jam, ya. Ini untuk jam ini bagi saya sangat menarik, ya. Kreatif, ya. Kita tahu bahwa kadang di kelas itu memang tidak ada jamnya. Nah, dengan adanya limbah seperti ini, kalian sudah bisa berpikir, ya, berkreativitas untuk membuat jam agar kalian tahu nantinya kalian itu istirahat jam berapa, mulai pelajaran jam berapa, ya. Jadi ini sangat kreatif bagi saya dan sangat menarik. Bagus. Untuk yang kedua, ya, ini kemoceng. Kemoceng ini udah beli, ya. Ya takutnya ini kan membeli. Tapi kalau saya lihat ini dibuat sendiri. Kenapa? Karena di sini saya lihat biasanya kalau kemoceng beli itu dipaku, ya, dalamnya itu dipaku, ya, terus kurang halus, ya. Jadi terus saran saya nanti kalau membuat ini lebih cantik lagi, pegangannya ini tolong diberi lilitan agar bisa lebih rapi lagi, ya. Terus untuk ini ini menarik, ya. Daripada kita membeli, lebih baik kan membuat sendiri, ya. Ya, ini banyak manfaatnya, tasnya ini. Terus untuk ini rak kecil, ya, ini sudah sangat kreatif. Hanya saja mungkin kurang kokoh, ya, kurang kokoh. Jadi mungkin hanya bisa diisi dengan barang-barang kecil saja. Untuk pakaiannya saya kira sudah rapi.
Hanya kurang fokus saja. Untuk miniaturnya bagus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada perwakilan kelas 8A, perwakilan kelas 8A dan para anggota dipersilakan untuk maju ke depan. Ilham dan Dafa dan anggota fashion show. Mari kita saksikan fashion dari kelas 8A. Saya Muhammad Warwani, kami dari kelas 8A ingin mempresentasikan produk P5RA. Produk penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Pertama, kami membuat celengan. Kami membuat celengan dari kardus untuk obatnya untuk dapatnya menabung. Dan untuk barang kedua yaitu kami membuat model lampu dari stick es krim. Model lampu dari stick es krim ini agar membuat model lampu menjadi menarik, digunakan untuk belajar dan tidur juga bisa, atau hiasan di ruangan maupun kelas. Produk ketiga kami membuat tempat pensil untuk menaruh pensil dan subingan atau mengganti di meja guru. Dan untuk barang yang keempat kami membuat tas belanja atau tas lecek dari kardus, dari koran bekas, digunakan untuk membawa barang-barang ringan, yakni seperti dompet maupun barang kecil lainnya. Dan produk kelima kami membuat tas bunga, yaitu dari tawar bulu dan dibentuk menjadi bunga-bunga lalu dibentang ke dalam pot plastik. Manfaatnya untuk membuat hiasan di meja guru agar tidak sepi. Sekian, terima kasih. Kami dari kelas 8A pamit undur diri. Lebih baik sadar diri daripada mengharap yang tidak pasti. Langsung saja kita ke kelas 8B atas nama Putri dan Fitria dan anggota fashion show-nya. Silakan maju ke depan.
selanjutnya. Musik. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita jargon kelas 8B dulu ya. Siap? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. 8B. CCS, cantik-cantik serigala. Pertama, ada bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelas 8B. Nama saya Dewi Suryani Putri. Oke, kita akan memprestasikan kerajinan dari kelas 8B. Pertama, kita bunga dan di mana bahan utamanya adalah dari bunga. Kita cari tukang sekolah dan kita habis dari farmasi. Setelah itu kita tulis tutup botol dan kainnya. Kemudian kita rakit tutup botol sebagai potnya dengan lem. Untuk bunganya kita juga gunakan dari tutup botol. Kita susun tutup botol hingga menjadi bunga. Untuk batangnya kita gunakan botol yang di dalamnya ada sumpit untuk penanda agar bisa menjadi batang. Lalu kita lapisi dengan kotak origami berwarna hitam. Untuk daunnya kita juga gunakan tutup botol berwarna hijau lalu dibelah menjadi dua. Untuk bentuknya kita gunakan sedotan karena tidak ada sedotan yang berwarna hijau, jadi kita gunakan yang berwarna putih saja. Lalu kita masukkan bunganya ke dalam karet yang disusun dengan penggunaannya atau manfaatnya hanya sebagai hiasan agar terlihat lebih menarik dan lebih kedua, alat serbaguna. Awal mula kita potong botol bekasnya yang kecil-kecil sebanyak 7 kali dan potong botol besar 1 kali. Lalu gunting kain flanel untuk hiasan di pinggiran botol. Lalu direkatkan dengan lem. Kemudian membuat lingkaran dari kardus dan dilapisi dengan kain flanel. Dan tidak lupa juga membuat gagang agar mudah dibawa.
Setelah itu disusun dan diletakkan dengan lem, kemudian diberi renda di pinggir botol sebagai hiasan agar kenyang dan harum. Kegunaan bisa dijadikan tempat ramuan atau sebagai tempat makanan ringan seperti permen, atau juga coklat ini untuk lebaran hari ini. Untuk produk kita yang ketiga itu adalah nasi, yang dimana bahan utamanya dari itu. Untuk pembuatannya, garis kardus bekas menjadi beberapa ukuran yang berbeda, lalu digunting, kemudian disusun dan disatukan, lalu direkatkan dengan lem. Setelah itu, nasi yang sudah disusun disama dengan kertas kado dan diletakkan dengan double tip. Kemudian membuat membuat lingkaran sebanyak 3 kali, lalu diletakkan dengan double tip. Setelah itu, telur atau gagang yang sudah jadi disatukan dengan penggunakannya karena ini bisa dibuat untuk menaruh barang-barang seperti handphone, uang, ataupun skincare. Yang keempat, kalender. Garis kardus bekas menjadi beberapa ukuran yang berbeda, lalu digunakan, kemudian disusun dan disatukan, lalu diletakkan dengan lem. Setelah itu membuat penyangga dari sisi kardus dan diletakkan dengan lem. Lalu garis kertas karton dan digunting, kemudian diletakkan kardus dan kertas atau menjadi satu. Setelah itu ditulis lalu diplong. Kemudian membuat gantungan dari kardus. Lalu disusun diletakkan dengan isolasi. Manfaatnya untuk hiasan dan melihat tanggal agar tidak lupa waktu. Oke, dan yang kelima, toples. Siapkan botol bekas lalu digunting sesuai yang diinginkan, membuat sebanyak 2 botol. Kemudian kardus bekas dan foam sheet digaris dan digunting lalu disatukan dan dirapatkan dengan lem. Lalu alas yang sudah dijadikan rekan dengan botol, setelahnya membuat hiasan dari sisa foam sheet yang dihias di pinggiran botol. Setelah itu membuat lingkaran dari foam sheet sebagai tutup botol lalu dihias di pinggiran. Tutup botolnya sudah jadi, kemudian membuat gagangan dari sisa foam sheet untuk bentuk toples direkatkan dengan lem. Manfaatnya bisa dijadikan toples bahan dapur seperti garam, micin, dan lain-lain. Dan bisa juga digunakan untuk wadah makanan ringan seperti permen dan coklat. Oke, sekian presentasi dari kami kelas 8B. Terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada para dewan juri untuk memberikan saran atau kritik yang membangun. Silakan kepada Ibu Farida dan Ibu Hasim. Ya, untuk anak 8A, saya mau tanya, ini fungsinya untuk apa ya? Celengan. Celengan. Lucu. Terus untuk ini kelas 8. Bunganya apa? Tidak terlalu sedikit. Punya kelas 8 itu. Iya, bukan punya kelas 8A. Nah, saya ini langsung aja ya, biar cepat. Terus 8B ini bunganya kurang ya. Untuk kelas 8A Iya.
Ini untuk asnya, saya pikir ini sedikit kurang kokoh ya. Ini masih kurang rapi. Tolong nanti dirapikan lagi. Untuk tabungannya ini, untuk celengannya ini juga diperbaiki ininya. Fungsinya untuk apa sih ini? Yang ini untuk pencetannya. Pencetannya nggak bisa diganti selain lidi. Dibuat kopi dari ke atas. Pada lagi uang koinnya. Pakai uang koin, Bu. Oh, gitu. Bagus ya. Cuma ini saja ya. Ini nanti kalau dilapisi apa biar menarik, jangan rigid seperti ini ya. Kan lucu. Sebenarnya bagus, idenya bagus. Cuma lidinya ini yang ke atas kan tidak bagus. Dan mungkin itu saja kritik dan saran saya. Biar cepat ya, karena waktunya kalian istirahatkan. Nah, iya. Nah, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kritik dan saran dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.